pakai cerita sedikit boleh ya? Oke. Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Jadi karena niatnya bagus mau ketemu ulama, ke taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan, supir taksinya ngajak ngobrol saya. So dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Supir taksi ya. Dijawab lagi sama dia, "Lah, Anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Kemudian setelah itu dia bilang, "Kalau kamu itu orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Saya adalah orang Yaman. Dia bilang dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman, itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini, tafsir itu ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar. Mungkin saya diprank atau gimana? Atau memang benar-benar orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil terangkan, ini ayat Quran, dan saya cek betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya, dan tafsirnya semuanya betul. Dari antaranya, kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah maksudnya proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah setelah itu karena ada air makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Nah suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau tidak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu ada suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut dan akhirnya lahirlah keturunan beliau dan di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, "Ana rajulun Yamani." Saya ini orang Yaman. Subhanallah. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menuju Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan sering menimbulkan kebingungan di kalangan umat muslim, yaitu apakah benar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Yaman? Banyak beredar pendapat yang menyatakan hal ini. Seringkali dikaitkan dengan sejarah suku Jurhum dan hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan Yaman. Namun, apakah pendapat tersebut sesuai dengan fakta sejarah dan dalil yang sahih? Mari kita telusuri lebih dalam dengan penjelasan yang akurat dan jelas. Asal-usul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Makkah pada tahun Gajah yang diperkirakan bertepatan dengan 571 Masehi. Beliau adalah bagian dari suku Quraisy, suku yang memiliki kedudukan tinggi dan terhormat di kalangan masyarakat Arab. Secara lebih spesifik, beliau berasal dari klan Bani Hasim, salah satu cabang penting dari suku Quraisy. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang tokoh yang dikenal karena kebaikan dan keturunannya yang mulia. Sedangkan kakeknya, Abdul Muttalib bin Hasim, adalah pemimpin suku Quraisy yang dihormati. Dengan silsilah yang mulia ini, tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki nasab yang jelas dari suku Quraisy. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari kaum Quraisy, kaum yang hidup dan menetap di Makkah. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan berasal dari wilayah lain seperti Yaman, melainkan dari tengah-tengah masyarakat Makkah. Hubungan dengan suku Jurhum. Untuk memahami asal-usul ini dengan lebih mendalam, kita perlu melihat lebih jauh ke masa Nabi Ismail alaihissalam. Diceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya, Siti Hajar, bersama anaknya,
Nabi Ismail alaihissalam di lembah yang kemudian dikenal sebagai Makkah. Lembah tersebut awalnya tidak berpenghuni. Atas izin Allah, muncul mata air Zam-Zam sebagai mukjizat untuk memenuhi kebutuhan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Keberadaan mata air ini menarik perhatian suku Jurhum, yang pada waktu itu berasal dari wilayah Yaman. Mereka kemudian meminta izin untuk menetap di sekitar mata air tersebut, dan akhirnya hidup berdampingan dengan Siti Hajar serta Nabi Ismail alaihissalam. Seiring waktu, Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang perempuan dari suku Jurhum. Pernikahan ini membentuk hubungan kekerabatan antara keturunan Nabi Ismail dan suku Jurhum. Namun, meskipun ada hubungan pernikahan ini, keturunan Nabi Ismail termasuk Nabi Muhammad SAW tetap tinggal di Makkah dan menjadi bagian dari suku Quraisy. Konsep keturunan dalam tradisi Arab. Dalam tradisi kekerabatan Arab, garis keturunan ditentukan melalui ayah atau disebut dengan sistem trilineal. Hal ini berarti bahwa identitas suku seseorang mengikuti garis keturunan ayah. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan langsung dari Bani Hashim, yang merupakan bagian dari suku Quraisy. Meskipun salah satu leluhur beliau, Nabi Ismail alaihissalam, menikah dengan perempuan dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman. Hal ini tidak mengubah identitas Nabi Muhammad SAW sebagai anggota suku Quraisy. Seluruh kehidupan beliau, mulai dari lahir hingga diutus sebagai Rasul, berkaitan dengan Makkah dan suku Quraisy. Makna hadits tentang Yaman. Dalam beberapa hadits, Nabi Muhammad SAW menyebutkan keutamaan Yaman. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "Al-imanu yamanin," iman itu dari Yaman. Pernyataan ini sering menimbulkan kesalahpahaman bahwa Nabi Muhammad SAW secara etnis atau geografis berasal dari Yaman. Padahal, ungkapan ini bersifat simbolis dan menunjukkan karakter serta akhlak penduduk Yaman pada masa itu. Penduduk Yaman dikenal dengan sifat-sifat yang lembut, penuh keimanan, dan tulus. Banyak sahabat Nabi yang berasal dari Yaman, seperti Abu Musa al-Asy'ari dan Uwais al-Qarni, yang memiliki peran penting dalam dakwah Islam. Pasukan dari Yaman juga dikenal banyak membantu perjuangan Nabi dalam menyebarkan Islam. Dengan demikian, hadits ini mencerminkan penghargaan terhadap kualitas keimanan dan akhlak penduduk Yaman, bukan menyatakan asal-usul beliau secara geografis. Memahami asal-usul Nabi Muhammad SAW dengan benar sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman sejarah. Fakta-fakta yang sahih menunjukkan bahwa beliau dilahirkan di kota Makkah dan tumbuh besar di sana. Berasal dari suku Quraisy, suku yang memiliki kehormatan tinggi di kalangan bangsa Arab. Seluruh peristiwa besar dalam kehidupan beliau terjadi di wilayah Hijaz, khususnya Makkah dan Madinah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyun." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Meskipun Nabi Muhammad SAW memiliki hubungan jauh dengan suku Jurhum yang berasal dari Yaman, fakta sejarah, geografis, dan kultural menegaskan bahwa beliau adalah orang Makkah dari suku Quraisy. Memahami asal-usul Rasulullah SAW dengan benar membantu kita menghargai perjuangan dakwah beliau dan mempererat kecintaan kita kepada Nabi terakhir ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika kalian merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Menuju Cahaya TV. Tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.